Salam sejahtera, salam jumpa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada saat ini. Apapun keadaan, apapun kondisi saudara-saudara saat ini, kami percaya bahwa kasih Tuhan, damai sejahtera daripada Tuhan, berkat Tuhan terus menyertai saudara-saudara sekalian dalam segala situasi, di segala tempat, dan dimanapun berada saudara saat ini. Terimalah berkat daripada Tuhan. Puji Tuhan. Nah saudara, satu hal yang patut kita syukuri, yang harus kita sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan adalah kita masih diberikan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan adalah sebuah kesempatan yang sangat berharga, yang sangat bernilai. Nah, tahukah saudara bahwa tidak selamanya kita mempunyai kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tidak selamanya kita memiliki waktu, kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ada saat dalam hidup kita, kita sudah tidak memiliki kesempatan lagi. Kita sudah tidak memiliki waktu lagi untuk mendengarkan suara Tuhan, firman Tuhan. Nah, karena itu saudara, sebagai hamba Tuhan, saya mengajak kita semuanya, mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan hati dengan sungguh untuk menerima kebenaran firman Tuhan ini. Sebab firman Tuhan akan mengajarkan kita, melaluinya kita akan mengetahui prinsip-prinsip kebenaran. Melaluinya kita akan mengetahui maksud Tuhan dalam hidup kita. Melalui firman Tuhan, kita akan mengetahui rencana Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Nah saudara, saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian boleh mempersiapkan hati dengan sungguh-sungguh untuk menerima berkat Tuhan ini. Nah saudara, dalam setiap perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, dalam setiap perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, ada prinsip-prinsip penting, ada pesan khusus yang hendak disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Nah saudara, karena itu satu perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, kita tidak bisa tafsirkan di luar daripada konteks, di luar daripada maksud yang sebenarnya. Nah ini yang membuat kita dapat menjadi keliru atau bahkan bisa tersesat, karena kita menafsirkannya di luar daripada konteks, di luar daripada maksud penulisan tersebut. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu yang lalu kita sudah membicarakan tentang satu perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Bendahara yang Tidak Jujur, atau perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Nah, lalu versi yang lain juga membuat judul yang sebenarnya tidak berlawanan. Dia lebih menekankan tentang bendahara yang cerdik. Sebenarnya ini sama-sama saja ya. Sebenarnya bisa kita gabung, yaitu tentang perumpamaan bendahara yang tidak jujur tapi cerdik ya. Dia memang tidak jujur tapi cerdik. Nah saudara, sebenarnya melalui perumpamaan ini tadi, prinsip apa, pesan apa sih sebenarnya yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada kita? Sebenarnya pesan apa yang mau diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita melalui perumpamaan ini tadi ya. Nah seperti yang tadi saya mengatakan, maka kita tidak boleh menafsirkannya di luar daripada konteks. Misalnya lalu kita mulai misalnya menafsirkan misalnya maksud dari misalnya katakanlah angka-angka misalnya 100 pikul itu maksudnya apa, lalu 80 pikul maksudnya apa, atau misalnya dan sebagainya ya. Oke, kita kembali lagi kepada fokus daripada maksud, fokus daripada maksud kebenaran firman Tuhan itu tadi. Nah, pesan apa yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur ini tadi, atau bendahara yang cerdik ini tadi? Sebenarnya pesannya satu saudara ya, pesannya satu, yaitu bagaimana kita harus mempersiapkan hidup kita untuk menyongsong masa depan kita di kekekalan. Sekali lagi, prinsipnya adalah, pesannya adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita, bagaimana kita harus mempersiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh, dengan serius untuk menyongsong masa depan kekekalan kita. Sebenarnya itu yang mau disampaikan
ya, bahwa kita sebagai bendahara-bendahara Tuhan, ya, sama seperti bendahara yang tidak jujur ini tadi yang diutarakan, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yang mempersiapkan dirinya di dunia ini. Bagaimana dia di dunia ini menghadapi masa PHK dia, masa pemecatan dia, ya, masa pemberhentian dia dari tugas. Dia sungguh-sungguh mempersiapkan diri, dia sungguh-sungguh mempersiapkan dirinya menyongsong hal tersebut, sehingga hari pemecatan itu bukanlah menjadi hari yang penuh dengan tangisan, bukanlah hari yang penuh dengan duka cita, bukanlah hari yang menjadi hari yang penuh dengan penderitaan, tapi justru menjadi hari yang bersuka cita. Nah, bagaimana bendahara ini tadi mempersiapkan dirinya dengan membangun hubungan, membangun persahabatan dengan orang-orang yang siap menerima dia. Nah, prinsip inilah yang harus kita ambil, ya, bahwa kita mempersiapkan diri kita. Nah, bendahara ini tadi dia mempersiapkan masa depannya sebenarnya selama di dunia ini. Maksudnya urusan dunia pun dia betul-betul mempersiapkan dengan baik. Artinya bendahara ini tadi untuk urusan duniawi dia sungguh-sungguh mempersiapkan sebaik-baik mungkin. Maka Tuhan Yesus sebenarnya mau mengajarkan kita bahwa jikalau urusan duniawi, jikalau urusan yang sementara ini kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, mengapa? Mengapa kita tidak mempersiapkan diri kita untuk urusan kekekalan dengan lebih baik lagi? Mengapa kita tidak mempersiapkan hidup kita untuk urusan kekekalan kita yang bukan hanya 10, 20 tahun, 100.000 tahun, atau 1.000.000 tahun, bahkan selama-lamanya. Urusan yang selama-lamanya itu, mengapa kita tidak persiapkan dengan sangat baik? Mengapa kita meremehkan? Mengapa kita tidak persiapkan sama sekali? Bukankah pepatah dunia juga mengatakan bahwa orang yang gagal membuat persiapan, mereka sebenarnya sedang mempersiapkan kegagalan. Ini prinsip dunia, saudara. Prinsip dunia mengatakan orang yang gagal membuat persiapan dalam hidup, sebenarnya dia sedang mempersiapkan kegagalan dalam hidup. Nah, prinsip ini, saudara, ini penting sekali kita terapkan di dalam kegagalan. Sebenarnya prinsip ini juga adalah prinsip Alkitabiah, prinsip yang berasal dari Alkitab, bahwa jikalau untuk urusan-urusan sementara kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya, maka untuk perkara-perkara kekekalan kita pasti mempersiapkan dengan jauh lebih baik, Nah, saudara, itu sebenarnya prinsip daripada perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yaitu peduli dengan masa depan kekekalan kita, mempersiapkan kekekalan kita dengan sebaik-baiknya. Nah, saudara, karena itu hal ini adalah urusan yang sangat penting dan mendesak. Penting dan mendesak. Ya. Urusan yang penting dan mendesak. Terus terang, saudara, selama ini manusia menganggap penting apa? Kita melihat dunia ini saat ini betul-betul sibuk luar biasa. Ya. Sebelum terjadi corona, misalnya kita melihat di kota-kota besar, pagi-pagi manusia sudah sangat sibuk, ya, mengerjakan segala sesuatu itu dengan luar biasa. Seolah ini adalah perkara yang penting dan sangat mendesak. Sibuk luar biasa, ya. Nah, tapi saya mengatakan bahwa masalah kekekalan kita, urusan kekekalan kita itu jauh lebih penting dan jauh lebih mendesak. Urusan ini sangat penting dan sangat mendesak. Nah, saudara, karena itu kita perlu memahami beberapa prinsip-prinsip penting. Ada beberapa prinsip-prinsip penting yang harus kita ketahui dan harus kita pegang teguh prinsip-prinsip ini tadi. Saudara, sebenarnya banyak prinsip yang harus disampaikan, tetapi waktu kita sangat terbatas. Jadi saya menyampaikan dari prinsip-prinsip yang harus kita ketahui. Ada 3 prinsip utama yang harus kita ketahui. Bagaimana kita menyongsong hari PHK kita. Bagaimana kita menyongsong masa depan kekekalan kita. Bagaimana kita menyongsong pemberhentian tugas kita di dunia ini. Ada 3. Pertama, saudara. Prinsip pertama yang harus sungguh-sungguh kita mengerti dan hayati dengan sungguh-sungguh adalah dunia ini
bukan rumah kita. Sekali lagi, prinsip pertama yang harus kita mengerti dan pahami dan kita hayati dengan sungguh-sungguh adalah bahwa dunia ini bukan rumah kita. Nah, saudara, prinsip ini penting sekali, saudara. Tahukah saudara bahwa kita di dunia ini sementara umur manusia, Alkitab katakan 70-80 tahun. Ya, kalau lebih lagi, ya mungkin 90 tahun. Memang ada kasus khusus, ya ada yang sampai 100 tahun, tapi itu jarang sekali. Rata-ratanya 70 tahun, saudara. 70 tahun, ya. 70 tahun kita tinggal di dunia ini. Kalau lebih daripada 70 tahun, itu sebenarnya sudah bonus. Saudara yang mendengarkan khotbah ini, kalau saudara sudah berusia 75 tahun, saudara bersyukur pada Tuhan. Tuhan sudah memberikan bonus 5 tahun kepada bapak atau ibu. Ya, bersyukur kepada Tuhan. 70 tahun rata-rata umur manusia. Nah, berarti kalau 70 tahun, saudara tinggal hitung sendiri. Tidak sulit kok untuk menghitungnya. Kalau saudara misalnya sekarang ini misalnya umur 50 tahun, ya udah tinggal dikurangi saja. 70 kurang 50 berapa? Ya. Nah, saudara tinggal 20 tahun. Ya. Kalau misalnya saudara sudah 60 tahun, nah udah lebih dekat lagi. Ya. Kalau 65 tahun itu lebih dekat lagi. Ya, 67 lebih dekat lagi. Ya, seperti lagu yang mengatakan makin dekat Tuhan, semakin dekat, semakin dekat. Saudara 69 tahun sudah dah, saudara hitung berapa lagi sisa umur saudara. Nah, saudara, tetapi fakta empiris menunjukkan kepada kita bahwa seringkali manusia itu pulang atau mengakhiri hidupnya. Wah, saudara, banyak orang yang sebelum umur 70-80 tahun sudah pergi duluan. Ya, umur 20, 30, bahkan kanak-kanak, bahkan masih dalam kandungan. Kita tidak tahu kapan kita akan mengakhiri hidup kita, saudara. Kita tidak tahu kapan hidup kita akan berakhir. Kita tidak tahu kapan kita dibebaskan daripada tugas kita di bumi ini, saudara. Nah, saudara, prinsip ini harus sungguh-sungguh kita sadari. Ingatlah bahwa hidup kita di dunia ini hanya satu kali. Hidup hanya satu kali. Selain hidup satu kali, hidup kita singkat. Nah, apa yang kita mau cari di dunia ini, saudara? Mengapa kita mau tetap selama-lamanya tinggal di dunia ini? Hidup kita hanya sekali, tidak berulang. Tidak berulang, hanya satu kali. Hidup satu kali, yang lalu apa? Selain daripada hidup satu kali, hidup kita singkat. Saudara, andai kata saudara diberikan umur 80 tahun, itu singkat, saudara. 80 tahun itu singkat. 90 tahun itu singkat. 100 tahun pun singkat. Bahkan saudara kalau diberikan umur 500 tahun dibanding dengan kekekalan, maka 500 tahun itu pun tidak ada artinya. Saudara bisa bandingkan 500 tahun dibanding dengan tak terhingga. Ya, kalau matematika itu kan ada namanya tak terhingga, ya. Tak terhingga. Itu kalau misalnya bilangan sebesar apapun, kalau sudah dibandingkan dengan tak terhingga ini sebenarnya adalah kekekalan. Maka sebenarnya seberapa besar pun angka itu tidak ada artinya. Andai kata saudara berumur 1.000.000 tahun juga dibanding kekekalan, maka 1.000.000 tahun itu pun tidak ada artinya. Umur 1.000.000 tahun pada satu saat juga harus akan berakhir. Jangankan 1.000.000, 1.000.000.000 atau triliun tahun atau triliun berapa tahun pun juga, itu tetap ada batasnya. Nah, maka saudara, umur yang seberapa pun panjangnya itu tetap sangat terbatas. Apalagi sekarang umur kita rata-rata 70-80 tahun, itu sangat singkat. Maka firman Tuhan mengatakan bahwa sebenarnya manusia ini seperti rumput. Seperti rumput. Ya, rumput itu hari ini ada, ya mungkin segar, tapi besok sudah dibuang sebentar saja, saudara. Dan kemudiannya katakan seperti bunga. Bunga akan layu, rumput akan mati. Nah, saudara, sebentar, sederhana sekali. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hayati ini. Sadarilah prinsip ini, bahwa dunia ini bukan rumah kita. Kalau dunia bukan rumah kita, lalu bagaimana? Kalau dunia bukan rumah kita, jangan membangun rumah kita yang mau kita tempati selama-lamanya. Jangan membangun kesenangan di dunia. Jangan membangun firdaus di dunia.
Bukan berarti bahwa saudara tidak boleh membangun rumah yang besar. Bukan berarti bahwa saudara tidak boleh memiliki rumah yang mewah. Silakan, kalau itu saudara dapat lakukan, itulah hak saudara. Ya, silakan. Tetapi hati saudara tidak boleh terikat di dunia ini. Saudara boleh memiliki rumah yang bagus, saudara boleh memiliki rumah yang besar, memiliki rumah yang pantas untuk dihuni, tetapi hati kita tidak boleh terikat di dunia ini. Hati kita tidak boleh tinggal di dunia ini. Jangan berpikir bahwa aku akan membangun sukacita, aku akan membangun kebahagiaan di dunia ini. Saudara akan kecewa. Saudara akan kecewa. Saudara, apa sih yang sebenarnya nikmat di dunia ini, saudara? Sebenarnya dunia ini makin lama makin rusak karena dosa manusia juga. Dunia ini semakin lama sebenarnya ya semakin tidak layak huni. Ya, dunia yang tadinya begitu indah sekarang sudah rusak luar biasa. Rusak luar biasa, saudara. Maka sebenarnya kita tidak mungkin menemukan kenikmatan sejati di dunia ini. Ya. Kalau saudara semakin tua, maka rumah mewah pun saudara tidak dapat nikmati. Ya. Kalau dulu waktu masih muda, misalnya saudara tinggal misalnya di perkotaan, saudara tinggal di kota, misalnya belum bisa beli AC, wah saudara memimpikan beli AC. Tapi setelah saudara tua lalu bisa beli AC, ya. Tapi kenyataannya bahwa saudara juga ternyata tidak bisa hidup dengan AC. Karena sesuai dengan umur saudara, AC itu tidak cocok dengan kondisi kesehatan saudara. AC harus dimatikan. Ya, mungkin saudara punya TV yang besar, ternyata mata saudara katarak, nggak bisa lihat. Nah, saudara tidak bisa menikmatinya, bukan? Kalau begitu sudah, ya mungkin saudara mengatakan, udah kalau gitu saya duduk-duduk saja di teras menikmati udara segar, begitu ya. Nah, udara di kota pun sudah tidak segar lagi. Atau saudara pun sebenarnya sudah mulai kena yang namanya asma. Saudara tidak bisa bernafas dengan baik. Ya, udah kalau begitu ditidur dan rebah-rebahan gitu ya. Tapi saudara, ternyata saudara sudah kena penyakit asam urat, ya, kolesterol yang tinggi, sehingga saudara rebah-rebahan pun tidak bisa. Apa sih nikmatnya di dunia ini? Apa enaknya di dunia ini? Punya rumah besar pun nggak bisa dinikmati. Mobil mewah seperti apapun mewahnya, maka saudara tidak akan dapat menikmatinya selama-lamanya. Ya, ingat saudara, bahwa prinsip ini penting sekali. Dunia bukan rumah kita. Ya, ikuti bersama-sama dengan saya. Katakan, dunia ini bukan rumahku. Ya, sekali lagi, dunia ini bukan rumahku. Nah, saudara, ini saudara harus tanamkan, harus ingatkan betul dalam hati saudara. Ya, ini penting sekali, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, bahwa dunia ini bukanlah hunian tetap kita, tapi hunian sementara kita. Banyak orang bersikap, banyak orang tidak peduli akan hal ini, saudara. Mereka membangun kenyamanan di dunia ini. Mereka berpikir bahwa kehidupan satu-satunya hanya ada di dunia ini. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa di dunia ini bukanlah kehidupan kita satu-satunya. Justru hidup kita yang sesungguhnya itu nanti di langit baru dan bumi yang baru. Hidup kita yang sesungguhnya, hidup kita yang sebenarnya itu nanti di belakang kubur, itu nanti di balik kubur, di belakang langit biru, di langit baru, bumi baru. Lalu di dunia ini kita sedang apa? Sebenarnya saudara, kita di dunia ini kita sedang mempersiapkan menyongsong kehidupan kita yang sesungguhnya di langit bumi baru. Karena itu, di dunia ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus hidup untuk menyongsong ini. Kita harus hidup untuk mempersiapkan kehidupan kita yang sesungguhnya. Karena itu, maka saudara, kalau kita menyadari prinsip ini, maka yang kita nantikan adalah kebangkitan hidup kita, kebangkitan tubuh kita yang suatu hari kelak akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itulah kehidupan kita yang sesungguhnya. Tapi untuk memperoleh hidup kita yang sesungguhnya yang akan datang, itu sangat ditentukan bagaimana kita hidup hari ini. Sekali lagi saudara, untuk memperoleh hidup yang sebenarnya itu
itu sangat ditentukan oleh bagaimana kita hidup hari ini, bagaimana kita memperlakukan hidup kita selagi kita di dunia yang sementara ini. Ya, itu prinsip yang pertama, saudara. Nah, sekarang prinsip yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita tidak memberi nilai tinggi kepada siapapun dan kepada apapun selain daripada kepada Allah saja. Sekali lagi, kita tidak memberi nilai tinggi kepada apapun. Kita tidak memberi nilai tinggi kepada siapapun. Kita hanya memberi nilai tinggi kepada Allah. Kita hanya memberi nilai tinggi Allah saja. Apa maksud kalimat ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Ingatlah bahwa dunia ini dengan segala isinya, harta benda yang Tuhan izinkan bagi saudara, itu tidak akan mungkin dapat membahagiakan saudara. Tidak mungkin dapat membahagiakan saudara. Karena itu saudara tidak boleh menghargai dia lebih daripada seharusnya. Kita tidak boleh menghargai pangkat, kedudukan, jabatan, uang, harta benda kita lebih daripada seharusnya. Nah, ini prinsip ini harus kita mengetahui. Kita tidak boleh memberikan penghargaan, penilaian kepada harta benda, sesuatu yang bersifat duniawi, sesuatu yang bersifat materi, lebih daripada seharusnya. Dan kalau kita menghormati dan kalau kita menghargai harta benda lebih daripada seharusnya, atau kita menghargai jabatan lebih daripada seharusnya, atau kita menghargai kedudukan, pangkat, dan semua yang lain lebih daripada seharusnya, itu yang disebut dengan berhala. Itu yang disebut dengan berhala. Jadi berhala adalah segala sesuatu yang kita perlakukan, segala sesuatu yang kita hargai lebih daripada seharusnya. Bahkan banyak manusia menghargai uang itu seperti menghargai Tuhan sendiri. Nah, itu berhala. Banyak orang menghargai harta benda seperti dia menghargai Tuhan. Itu orang yang menjadikan hartanya menjadi Tuhannya. Banyak orang yang menghargai pokoknya pangkat, kedudukan, gelar, jabatan, itu segala-galanya. Oh, itu banyak manusia berpikir bahwa itulah yang memberikan kebahagiaan. Kalau saja memiliki gelar yang tinggi, oh, itu akan jadi kebahagiaan. Kalau saja memiliki uang yang banyak, itu dipercaya bahwa itu dapat memberikan kebahagiaan. Kalau saja memiliki kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, kalau saja terhormat dalam masyarakat, kalau saja memiliki kekayaan yang besar, itu dianggap akan memberikan kebahagiaan. Tapi itu sebenarnya fantasi. Itu semuanya tidak nyata. Ya, maka sungguh-sungguh harta duniawi tidak dapat memberikan kebahagiaan sejati bagi manusia, saudara. Ya, karena itu jangan memberikan penghargaan yang lebih tinggi daripada seharusnya kepada perkara-perkara duniawi ini tadi. Saudara, kalau saudara menghargai seseorang karena dia lebih kaya dari saudara, karena dia kaya, atau karena dia cantik, atau karena dia bergelar tinggi, saudara sedang berdosa di hadapan Tuhan. Ya, saudara sedang berdosa di hadapan Tuhan. Saya memberikan satu prinsip bagaimana kita menghargai sesama manusia ini. Ini sedikit saya agak menyimpang, tapi ini penting. Ya, kita harus sadar pertama bahwa kita harus katakan begini: aku adalah manusia, sesamaku juga adalah manusia. Sebagai manusia, aku tidak lebih rendah dari orang lain, dan aku juga tidak lebih tinggi dari orang lain. Aku sama dengan semua orang. Ya, karena itu saudara, sebagai orang Kristen, saudara tidak boleh minder karena merasa lebih rendah dari orang lain. Waduh, saya ini hina. Waduh, pendidikan rendah, uang tidak ada, rumah tidak bagus, atau saya masih ngontrak dan sebagainya, tidak punya kendaraan, lalu merasa minder, merasa saudara berdosa di hadapan Tuhan. Orang Kristen tidak boleh minder. Tidak boleh minder. Rendah hati iya, tapi rendah diri tidak boleh. Ya, jadi ingat bahwa saudara tidak lebih rendah daripada orang lain. Dan ingat juga, saudara tidak lebih tinggi dari orang lain. Jangan karena saudara memiliki lebih daripada yang lain. Jangan karena saudara sering membantu orang lain. Jangan karena saudara mungkin hartanya lebih dari orang lain,
lalu saudara merasa lebih dari orang lain, itu adalah satu sikap yang congkak. Itu adalah satu sikap yang sombong. Itu adalah satu sikap tinggi hati yang ditentang oleh Tuhan. Bukankah kita mengatakan dalam Yakobus pasal 5 ayat 5 dan 6 dikatakan bahwa Allah menentang orang congkak. Allah menentang orang congkak. Jikalau kita menghargai materi atau semua yang ada di dunia ini lebih daripada seharusnya, maka saudara, hal yang lain yang dapat terjadi atas kita adalah kita tidak dapat menghargai manusia sebagaimana seharusnya. Kita harus menghargai manusia apapun dan siapapun dia, bagaimanapun kondisinya, kita harus menghargai dia. Mengapa? Sebab memang manusia berharga. Nah, itulah perintah Tuhan. Tetapi jikalau kita memberi penilaian, jikalau kita memberi penghargaan kepada materi lebih daripada seharusnya, maka saudara, kita pun akan menghargai manusia berdasarkan hal-hal yang melekat dengan dirinya. Kita pun akan menghargai manusia karena hal-hal atau semua predikat yang melekat kepada dirinya. Jadi kalau saudara seorang yang mencintai materi dengan luar biasa, maka saudara tidak dapat menerima orang yang tidak memiliki harta yang banyak. Saudara tidak akan menghargai orang yang miskin. Saudara tidak akan dapat menghargai orang yang berkekurangan secara materi. Jikalau saudara menghargai pangkat, gelar, kedudukan, jabatan lebih daripada seharusnya, maka saudara pun tidak dapat menghargai manusia sebagaimana seharusnya. Jikalau saudara begitu menyanjung gelar, begitu menyanjung gelar akademis, tentunya saudara akan lebih menghargai orang yang bergelar tinggi. Tetapi saudara tidak akan menghargai, saudara tidak akan menerima orang yang tanpa gelar, atau bahkan mereka tidak bersekolah. Ini tentunya satu sikap yang sangat keliru di hadapan Tuhan. Ini tentunya ada satu sikap yang dibenci oleh Tuhan. Ya, karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus bertobat dari hal-hal ini. Kita harus bertobat. Kita harus sungguh-sungguh minta supaya Tuhan membersihkan pikiran kita, supaya pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita seturut dengan kitab suci. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah dalam kehidupan sehari-hari kita melihat bahwa banyak misalnya pasangan, misalnya begini saudara, kalau misalnya istri yang mengutamakan uang di atas segala-galanya, maka dia tidak akan menghargai suaminya kalau suaminya tidak akan menghasilkan materi yang banyak. Dia akan menghargai suaminya kalau suaminya memiliki penghasilan yang besar. Ini sikap yang keliru. Atau misalnya salah satu pasangan misalnya menganggap bahwa gelar itu segala-galanya misalnya, maka dia akan menghargai pasangan itu yang bergelar tinggi. Kalau tidak bergelar, manusia yang tidak bergelar, dia tidak akan hargai. Ini sikap yang keliru di hadapan Tuhan. Jadi saudara, kita tidak boleh memberi nilai tinggi kepada apapun, bahkan kepada siapapun juga melebihi kepada Tuhan. Karena itu kita harus memberi nilai tinggi, nilai yang seharusnya, nilai tinggi kepada Tuhan Allah sendiri. Nah saudara, sejak kita di bumi ini saudara, sejak kita menumpang di bumi ini, dalam hidup kita yang sementara ini, mari kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Mari kita menghargai Tuhan sebagaimana seharusnya. Nah, hubungan yang baik dengan Tuhan ini saudara, ini harus kita latih, harus kita bangun selagi kita ada di dunia ini. Nah saudara, karena itu kita perlu menyiapkan waktu kita, kita perlu berjuang untuk hal ini. Sebab apa saudara? Sebab selera jiwa kita sudah dikotori oleh dunia ini, sehingga banyak manusia, termasuk orang Kristen, sebenarnya mereka tidak tertarik berurusan dengan Tuhan. Mereka sebenarnya tidak dapat menikmati Tuhan. Sebab apa? Selera jiwa ini sudah dikontaminasi. Selera jiwa kita sudah terbiasa dengan selera materi. Karena itu saudara, mari kita perlu membangun hubungan yang lebih baik dengan Tuhan. Belajar menikmati Tuhan. Dalam hal apa misalnya saudara? Contoh sederhana, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari dalam setiap hari kita bangun hubungan yang intim dengan Tuhan dalam doa kita. Sebenarnya saudara, dalam satu hari itu minimal 30 menit.
saudara ada waktu khusus untuk berjumpa dengan Tuhan. Minimal 30 menit bila perlu, ya, 30 atau 1 jam atau lebih, ya. Ini perlu saudara. Ada waktu khusus saudara berjumpa dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami pertemuan dengan Tuhan. Saudara menikmati hadirat Tuhan, saudara menikmati keindahan Tuhan, ya. Hal ini perlu dilatih sehingga sungguh hari lepas hari saudara akan berkata, sungguh Tuhan adalah sukacitaku, sungguh Tuhan adalah kesenanganku, sungguh Tuhan adalah kebahagiaanku. Nah saudara, saya mengatakan bahwa harta saudara yang sesungguhnya, harta saudara yang sungguh-sungguh, yang sebenar-benarnya adalah Tuhan. Karena Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saudara. Saya mengatakan kepada saudara bahwa semua harta yang saudara pernah raih, bahkan keluarga yang sekarang ada bersama-sama dengan saudara, satu hari kelak, satu persatu saudara harus lepas. Kalau bukan saudara yang melepas mereka, mereka lah yang akan melepaskan saudara. Tetapi Tuhan itu adalah satu pribadi yang begitu mengasihi kita, begitu mencintai kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia bersama-sama dengan kita. Bukankah seharusnya kita menggenggam Tuhan lebih erat? Kita menggenggam Dia erat, sebab Dia tidak mungkin meninggalkan kita. Jika saudara menggenggam erat yang lain, saudara menggenggam erat hartamu, saudara menggenggam erat, bahkan keluarga saudara, suatu hari kelak ketika mereka harus dilepas, itu rasanya sakit luar biasa. Nah saudara yang kasih itu, mengapa saudara tidak menggenggam erat Tuhan dari sekarang? Genggamlah Tuhan seerat mungkin. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkaulah hartaku yang sesungguhnya. Aku mau menggenggam erat Engkau Tuhan. Aku ingin menikmati Engkau Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang dapat memberikan kebahagiaan kepadaku. Engkaulah satu-satunya yang memberikan kebahagiaan sejati bagiku. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, itu prinsip yang kedua saudara. Prinsip yang kedua, berilah nilai tinggi kepada Allah. Sekarang kita masuk pada prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga adalah, jikalau kita menyadari bahwa dunia ini bukan rumah kita, jikalau kita menyadari bahwa suatu saat kita akan diberhentikan dari tugas kita, jikalau kita menyadari bahwa kita sebenarnya adalah bendahara-bendahara yang dipercaya oleh Tuhan dalam waktu yang sementara, maka sebenarnya prinsip yang ketiga adalah kita harus berjuang supaya kita dapat menjadi sahabat Tuhan, menjadi kekasih Tuhan, ya. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena kita menyadari bahwa Tuhan begitu bernilai bagi kita, bahwa Tuhan bernilai tinggi dalam hidup kita, maka saudara, hanya Tuhan yang dapat kita nikmati, hanya Tuhan yang dapat memberikan kebahagiaan bagi kita. Nah saudara, tetapi itu baru satu sisi, bahwa memang demikianlah tujuan Tuhan menciptakan kita. Kita diciptakan oleh Tuhan supaya kita dapat menikmati Tuhan selama-lamanya. Tetapi itu baru satu sisi. Sisi yang kedua adalah Tuhan menciptakan kita supaya Tuhan juga dapat menikmati hidup kita, supaya Tuhan dapat menikmati hidup kita selama-lamanya. Inilah rencana Tuhan, inilah tujuan Tuhan yang tiada taranya. Karena itu saudara, kita seharusnya menaruh percaya kita kepada Tuhan. Jangan curiga dengan Tuhan. Jangan curiga dengan Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan mempunyai rancangan yang tinggi supaya hidup kita dapat dinikmati oleh Tuhan. Kita dapat menikmati Tuhan dan Tuhan dapat menikmati kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah prinsip kebenaran kitab suci yang kita dengar pada hari ini. Nah, karena itu saudara, pertanyaannya, bagaimana kita dapat dinikmati oleh Tuhan? Bagaimana hidup kita dapat dinikmati oleh Tuhan? Nah, hidup yang dapat dinikmati oleh Tuhan adalah hidup yang jikalau hidup kita seirama dengan Tuhan. Hidup yang seirama dengan Tuhan itu seperti apa, saudara? Tuhan itu suci, maka kita juga harus suci. Kalau Tuhan suci, kita suci, maka kita dapat seirama. Kita dapat seirama dengan Tuhan. Nah, hidup seperti ini sungguh dinikmati oleh Tuhan. Kalau saudara hidup suci, hidup benar di hadapan Tuhan, hidup saudara dapat dinikmati oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi hidup yang dapat dinikmati oleh Tuhan adalah hidup yang terus diperbaharui sehingga hidup kita semakin hari semakin serupa
dengan Tuhan Yesus Kristus. Hidup kita semakin sempurna sama seperti Bapa di surga. Dan model manusia yang sempurna seperti Bapa di surga adalah Tuhan Yesus. Maka kita harus terus diperbaharui. Nah, kalau kita mengalami perubahan, kalau kita mengalami pembaharuan hidup, kalau kita mengalami yaitu penyucian hidup, maka hidup seperti inilah yang dapat dinikmati oleh Tuhan. Bagaimana supaya dapat menjadi hidup suci? Bagaimana supaya hidup kita diperbaharui? Tuhan sudah menyiapkan sarananya bagi kita. Darah Yesus membersihkan kita. Kuasa Roh Kudus menyucikan hidup kita. Dia tinggal bersama-sama dengan kita dan dia memberikan kekuatan, kemampuan bagi kita supaya kita dapat suci. Kemudian kebenaran Alkitab, firman Tuhan itu menyucikan kita, saudara. Karena itu kita harus menyiapkan diri kita supaya firman Tuhan itu dapat membersihkan kita, menyucikan kita. Nah, saudara, karena itu kepada jemaat berkali-kali saya mengatakan, saudara, siapkan waktu khusus untuk belajar firman Tuhan. Siapkan waktu khusus untuk membaca firman Tuhan dengan teliti, sebab ketika kita membaca firman Tuhan ini, maka kita menyerap prinsip-prinsip kebenaran. Kita menyerap kebenaran kitab suci. Kita menyerap isi hati Tuhan. Kita mengerti apa mau Tuhan dalam hidup kita ketika kita membaca Alkitab. Maka saudara, sungguh-sungguh, maka pikiran-pikiran kita yang sudah keliru, pikiran-pikiran kita yang sudah duniawi, pikiran-pikiran kita yang sudah tidak seturut dengan kitab suci, ketika kita membuka hati kita untuk kebenaran Alkitab, maka saudara, pikiran kita dibersihkan, motivasi kita dibersihkan, pikiran kita yang keliru diluruskan oleh Tuhan, pandangan kita yang salah dibenarkan, diluruskan oleh Tuhan, dicerahkan oleh Tuhan. Maksud Tuhan itu seperti itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kebenaran Alkitab ini, saudara, akan sungguh-sungguh membuat kita mengerti kebenaran. Kita bukan hanya mengerti kebenaran, tetapi kita melakukan kebenaran, melaksanakan kebenaran. Nah, itu namanya pelaku-pelaku firman Tuhan. Jadi kalau kita menjadi pelaku firman Tuhan, maka hidup kita semakin disucikan. Jadi saudara, darah Yesus, kuasa Roh Kudus, firman Tuhan, dan Roma 8 ayat 28, di mana Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Jadi saudara, dengan kata lain, Allah sudah menyiapkan sarananya, sarana supaya hidup kita semakin suci. Allah sudah menyiapkan sarana bagi kita supaya hidup kita semakin baik di hadapan Tuhan. Allah sudah siapkan sarana bagi kita supaya kita semakin hari semakin indah, semakin mulia, karakter kita semakin baik, dan semakin hari semakin menjadi seperti Tuhan Yesus. Allah telah menyiapkan sarananya. Maka bagian kita adalah bagaimana kita menggunakan sarana tersebut, dan bagaimana sekarang bagian kita adalah kita sendiri harus berjuang. Kita sendiri harus berjuang dengan menggunakan sarana yang ada. Kita tidak mungkin hidup suci dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak mungkin menjadi orang yang baik dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi saudara, ketika kita berjuang di dalam Tuhan, ketika kita berupaya dalam Tuhan, itu memang tidak mudah, saudara. Itu sulit. Sebagai contoh misalnya begini, saudara. Misalnya saudara seseorang yang pemarah, mudah sekali marah, ya, mudah tersinggung, ya. Waduh, melihat keadaan yang tidak benar langsung marah-marah. Kita bukan nggak boleh marah. Untuk hal-hal yang tertentu kita memang harus marah. Tetapi yang salah adalah kalau kita menjadi pemarah. Kalau marah itu sudah menjadi iritasi bagi kita. Ada orang yang waduh sangat dikuasai oleh kemarahan. Sedikit marah, ya. Waduh, marah ya, sedikit marah. Melihat hal yang tidak pantas dia, melihat hal yang tidak cocok di hatinya dia marah. Melihat anak-anak yang bergembira dia juga marah, ya. Melihat misalnya hal-hal yang mengganggu dia marah. Jadi ada orang yang mudah sekali marah. Seringkali sebenarnya kemarahan kita itu sebenarnya ada waktu tertentu kita sebenarnya nggak perlu marah, tapi di situ kita marah. Ada orang yang tidak sabaran, ya, mudah sekali marah. Nah, saudara harus perlu melatih diri, saudara. Perlu melatih diri. Jikalau ada hal itu memang tidak memerlukan kemarahan saudara, kita harus bertahan, ya. Jangan langsung melampiaskan kemarahan kita, ya. Lama-lama saudara, kita sungguh-sungguh menjadi orang yang lebih sabar.
ya, step by step, sedikit demi sedikit. Kita menjadi orang yang lebih sabar. Kita menjadi orang yang tidak terlalu mudah marah. Ya, pada hal tertentu yang harus kita marah, kita marah. Tetapi pada situasi yang seharusnya kita tidak marah, kita tidak boleh marah. Itulah namanya kita seirama dengan Tuhan. Ketika Tuhan menuntut kita untuk marah, misalnya melihat sesuatu keliruan yang harus kita tegur, kita harus marah, kita harus marah. Ya, itu kemarahan kita seirama dengan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan berkata, diam, jangan marah, tapi kita marah, kita tidak seirama dengan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu kita perlu berjuang. Kita perlu berjuang setiap hari, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah sebabnya maka kita perlu persekutuan dengan Tuhan. Itu maka tadi bagian yang kedua saya mengatakan, kita perlu menyiapkan waktu khusus berjumpa dengan Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Menikmati campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Nah, itulah yang memampukan kita untuk dapat berjalan di dalam Tuhan. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan, untuk itu saudara, kita harus sungguh-sungguh menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, semakin hari semakin bertumbuh, sehingga kita dapat dinikmati oleh Tuhan. Tahukah saudara bahwa sebenarnya Tuhan lebih tertarik dengan mengubahkan hidup kita. Tuhan lebih tertarik membangun karakter kita daripada memberkati kita secara jasmani. Bahkan Tuhan lebih tertarik dengan perubahan hidup kita, perubahan karakter kita daripada Tuhan menyatakan mujizatnya bagi kita. Tuhan lebih tertarik dengan perubahan hidup kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pernahkah saudara mendengar ketika Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 7 ayat 21, 22, 23? Tuhan Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga, mereka lah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu Tuhan Yesus meneruskan, pada hari terakhir, maksudnya pada hari Tuhan, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, ketika zaman ini sudah berakhir, maka banyak orang berseru kepada Tuhan Yesus. Mereka berkata, Tuhan, Tuhan, ya, bukankah kami telah bernubuat demi nama-Mu? Bukankah kami juga telah mengusir setan demi nama-Mu? Dan bukan kami juga telah melakukan banyak mujizat, bukan hanya 1-2 mujizat, tapi banyak mujizat demi nama-Mu juga. Nah, saudara, bukankah ini sebuah prestasi, saudara? Ini prestasi, ya, ini sebuah prestasi. Saudara, bernubuat itu artinya apa? Bernubuat ini memiliki 2 pengertian. Bernubuat ini bisa berbicara tentang hal-hal yang akan datang, ya, bahasa dunia, ramalan, gitu ya. Bernubuat, ya, bernubuat itu artinya membicarakan tentang hal-hal yang akan datang. Misalnya di perjanjian lama para nabi bernubuat misalnya bahwa Yesus akan lahir di Bethlehem. Itu nubuat, belum terjadi. Tetapi nubuat nabi itu yang beberapa ratus tahun yang lalu kemudian digenapi dalam diri Tuhan Yesus. Nah, itu namanya nubuat. Orang-orang yang berseru kepada Tuhan Yesus ini tadi, mereka bernubuat. Pengertian yang kedua daripada bernubuat adalah berkhotbah atau mengajar. Itu arti bernubuat. Nah, jadi mereka ini sudah bernubuat, mereka berkhotbah, mereka mengajar, lalu apa lagi? Mereka mengusir setan. Mengusir setan. Wah, ini prestasi yang luar biasa. Itu membuat orang akan berdecak kagum. Dan melakukan banyak mujizat. Ya, mungkin orang sakit disembuhkan, melakukan banyak mujizat. Nah, saudara perhatikan bagaimana reaksi Tuhan Yesus. Mungkin secara dunia kita akan berpikir, oh, orang ini sudah hebat ya. Mereka bernubuat, oh, itu luar biasa. Mereka itu mengusir setan, wah, itu luar biasa. Dan mereka melakukan banyak mujizat. Seharusnya Tuhan Yesus berkata, wih, bagus sekali, hebat, waduh, mantul, kira-kira begitu ya, mantap betul. Kalau gitu seharusnya Tuhan Yesus berkata, waduh, silakan masuk ya, masuk ya. Tetapi saudara, Alkitab dengan tegas mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan dalam ayat 23, tetapi pada hari itu aku akan berkata dengan terus terang, atau bahasa lainnya mendeklarasikan. Hari itu aku akan memproklamasikan, aku akan mendeklarasikan. Apa deklarasi Tuhan Yesus? Dia mengatakan, aku tidak pernah kenal kamu, nyala daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, saya waktu membaca bagian ini saya terkejut luar biasa. Orang-orang seperti ini sudah hebat.
Tapi pada akhirnya Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak kenal kamu. Kamu pembuat kejahatan. Nya daripadaku. Nah saudara, aku tidak mengenal kamu. Aku tidak mengenal kamu. Itu saja alasan daripada Tuhan Yesus mengusir mereka. Kamu melakukan mujizat. Kamu mengusir setan. Kamu bernubuat. Dan melakukan banyak hal-hal yang spektakuler. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, sorry, I never knew you. Aku tidak pernah mengenal kamu. Tidak pernah mengenal kamu. Mengenal ini dalam terjemahan lain saudara, itu dalam bahasa Yunani disebut ginosko. Ginosko itu artinya saudara, yaitu menikmati. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak pernah menikmati hidupmu. Mengapa? Karena engkau tidak melakukan kehendak Bapa. Karena itu kamu pembuat kejahatan. Nya daripadaku, kata Tuhan Yesus. Saudara tidak tertarik. Sekalipun saudara melakukan mujizat, saudara tidak tertarik. Sekalipun saudara melakukan banyak hal-hal yang kelihatannya luar biasa, yang membuat manusia berdecak kagum, tetapi jikalau kita tidak melakukan kehendak Bapa di surga, kita tidak dikenal oleh Tuhan. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa pentingnya hal ini. Betapa pentingnya. Jadi yang harus dipersoalkan dalam hidup kita adalah, apakah hidupku sudah dinikmati oleh Tuhan? Apakah hidupku sudah berkenan di hadapan Tuhan? Apakah Tuhan sudah oke dengan hidupku ini? Ini yang harus kita perkarakan setiap hari saudaraku. Itulah sebabnya maka kita perlu berdoa. Kita perlu baca Alkitab. Kita perlu baca buku-buku rohani. Mendengarkan khotbah-khotbah yang dapat mengisi kebutuhan rohani kita saudara. Itulah sebabnya maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan rohani ini, kita harus seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 5 ayat 3. Matius pasal 5 ayat yang ketiga, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Perhatikan, Tuhan Yesus tidak mengatakan berbahagialah mereka yang miskin. Tidak. Kalau memang berbahagia miskin, ayo kita sama-sama miskin. Tidak. Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah artinya adalah orang yang merasa dirinya masih kurang. Orang yang merasa dirinya tentang hal-hal rohani, tentang perubahan hidupnya, dia merasa, Tuhan, aku masih kurang Tuhan. Aku harus bertumbuh lagi. Pemahamanku tentang firman Tuhan masih kurang. Kehidupanku seperti yang diharapkan oleh Tuhan, hidup yang kudus dan berkenan, masih kurang. Karena itu Tuhan, aku harus terus bertumbuh. Itu artinya miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah, menyadari kekurangannya, menyadari ketidaklayakannya di hadapan Tuhan, menyadari bahwa dia harus terus bertumbuh, menyadari bahwa dia belum seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Nah, sikap hati seperti ini, inilah yang dicintai oleh Tuhan, saudaraku. Jangan merasa, ya udah cukuplah, kurang apa lagi. Oh, orang saya udah ini kok, saya nggak jahat. Wah, saya nggak mencuri, saya nggak menjudi. Wah, saya juga saya nggak melakukan dosa-dosa. Ya udah cukup. Nah, orang seperti ini tidak miskin di hadapan Allah. Orang seperti ini tidak berbahagia, saudara. Nah, kita harus miskin di hadapan Allah, artinya kita harus terus menyadari kekurangan kita. Maka dikaitkan dengan, lalu ayat yang ke-6 Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Lapar dan haus akan kebenaran. Artinya nggak pernah puas dengan kebenaran. Ingin terus mendengarkan kebenaran. Ingin terus mengerti kebenaran, ingin terus berjumpa dengan sang kebenaran, yaitu Tuhan Yesus. Rasanya nggak puas-puas, terus lapar dan haus akan kebenaran. Lapar dan haus akan kebenaran seperti inilah yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Jangan dibalik. Ya, zaman sekarang orang tidak lapar dan haus akan kebenaran, tapi lapar dan haus akan harta, lapar dan haus akan materi, lapar dan haus akan kedudukan, lapar dan haus akan jabatan. Nah, hal-hal seperti ini tidak akan pernah memuaskan. Tidak akan pernah memuaskan seseorang. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, harusnya sikap kita terhadap harta duniawi adalah seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-8, Tuhan Yesus, Rasul Paulus mengatakan, asal ada makanan dan pakaian cukup. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Jadi saudara, hari ini mari kita sama-sama bertobat. Untuk perkara-perkara duniawi saudara,
Kita punya prinsip sekarang adalah asal ada makanan dan pakaian cukup. Untuk prinsip-prinsip rohani kita, hal-hal rohani kita punya prinsip bahwa kita lapar dan haus akan firman Tuhan, bahwa kita miskin di hadapan Tuhan. Kita nggak pernah cepat merasa puas, tidak pernah cepat merasa puas. Ini yang harus kita lakukan, saudara. Dengan demikian, jikalau ini yang kita lakukan, maka sungguh-sungguh, saudaraku, sungguh-sungguh kita sedang mempersiapkan hari PHK kita, menyambut hari PHK kita dengan sukacita. Ketika kita akan dibebas tugaskan dari dunia ini, itu adalah saat yang kita nantikan. Itu adalah saat yang kita nantikan dengan sukacita, sebab kematian kita, pembebasan tugas kita, pemutusan hubungan kerja kita di dunia ini justru akan mengakhiri segala penderitaan kita, mengakhiri segala beban derita, segala kesulitan-kesulitan hidup kita, dan kita diperkenan memasuki langit baru, bumi baru bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka bagi orang percaya, kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan, tetapi menjadi sesuatu yang dinantikan. Bukan berarti bahwa saudara sekarang harus cepat mati, bukan berarti saudara sekarang harus kalau begitu udah nggak mengurus diri, tidak. Tapi andai kata saudara memang sudah waktunya dipanggil oleh Tuhan, saudara sambut dengan sukacita, karena saudara bertemu dengan sang majikan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh sungguh-sungguh menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kita. Maju terus dalam Tuhan. Amin.